Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas A57 reguler pagi beserta pemarjan yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya presentasikan yang bertemakan tentang pengertian kaidah dan juga norma, di mana di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Yang pertama, pengertian dari kaidah itu apa sih kaidah? Nah, kaidah itu petunjuk hidup yang merupakan pedoman, patokan, dan ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Jadi, kaidah atau norma itu sesuai dengan peraturan yang biasanya bersifat memaksa dan juga fiksi, dan semua orang dianggap tahu akan adanya kaidah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya kaidah itu ada berapa sih? Kaidah itu ada 4. Pertama itu ada kaidah kesopanan, terus ada kaidah kesusilaan, ada kaidah hukum, dan ada kaidah agama. Dimana kaidah hukum yang paling pertama itu biasanya ya, karena dia sifatnya memaksa, sifatnya umum, ada juga yang sifatnya individual. Lalu di sini saya akan membahas yang paling penting berkaitan dengan perundang-undangan, kaidah dan ini ada juga norma hukum sebagai pembentuk undang-undang, yaitu diantaranya ada hukum sebagai sistem norma yang dinamik. Dinamik di sini itu dikatakan ada juga dinamika hukum yang vertikal dan juga horizontal. Yang ketiga yaitu perbedaan norma hukum dengan norma lainnya. Ada juga norma hukum dan hukum individual, sampai yang terakhir yaitu hubungan pertanggungjawaban perbuatan. Ini saya udah kasih slide-nya, tinggal dibaca saja. Cuma saya akan merewind presentasi saya di minggu lalu. Nah, di sini udah dikatakan bahwa ini tuh terdapat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembahasan undang-undang yang bisa direncanakan kembali. Itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang ini penggolongan kaidah nih. Menurut Dr. Sudikno Monokusumo yang menggolongkan keempat kaidah menjadi 2 kaidah. Jadi saya sebut tadi kan kaidah memang ada 4, ada kaidah hukum, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan juga kaidah agama, di mana di sini dibagi lagi. Yang pertama yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi, yang termasuk ke kelompok ini adalah kaidah agama dan kepercayaan serta kesusilaan. Kenapa kepercayaan dan kesusilaan masuk pribadi? Karena itu tidak bisa bersifat dipaksakan, karena itu harus ada dalam kesadaran sendiri. Lalu yang kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, yang termasuk di dalamnya yaitu kaidah kesopanan dan hukum. Nah, ini biasanya kesopanan dan hukum itu harus patut dan bersifat pemaksa atau dipaksakan, seperti itu. Lalu dalam pembahasan kita norma dan kaidah itu ada juga daya laku dan daya guna. Di sini apa sih daya laku dan daya guna itu? Ada juga yaitu yang artinya norma atau dapat terjadi bahwa suatu ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku karena dicabut. Nih contohnya seperti berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, maka ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan undang-undangan tidak memiliki daya guna lagi walaupun ketetapan MPR itu telah dicabut, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu ya dapat saya sampaikan, karena bisa dibaca, nanti kita diskusikan lagi ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.